Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayasyaukoni dari kelas 10 PPLG 1. Ingin mempresentasikan PT saya yang berjudul Pergaulan Bebas. Pengertian pergaulan bebas: seks bebas atau hubungan seksual di luar nikah yang dapat menyebabkan hamil atau penyakit menular seksual. Narkoba atau obat-obatan terlarang yang dapat merusak kesehatan dan mental. Alkohol atau minuman keras yang dapat memabukkan dan mengganggu fungsi otak dan organ tubuh. Kehidupan malam yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku negatif seperti seks, narkoba, atau tawuran. Murah atau pertikaian antar kelompok yang dapat menimbulkan kekerasan dan korban jiwa. Pengertian pergaulan bebas menurut agama Islam. Pergaulan bebas adalah istilah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak jarang kita melihat anak-anak muda berpesta seperti minum minuman keras, merokok, dan berpenampilan yang tidak sopan. Pergaulan bebas ini tidak hanya terjadi di kalangan anak muda, tetapi juga di kalangan orang dewasa. Pergaulan bebas ini dikaitkan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan agama, moral, dan etika yang berlaku. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama ialah memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi dan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dampak dari pergaulan bebas di segi agama: malas untuk beribadah, berkurangnya keyakinan dan ibadah dosa. Di segi psikologis dan perilaku diri, mental yang tidak stabil, memunculkan sifat munafik dan tidak jujur, suka foya-foya, melakukan tindak kriminalitas. Dari segi kesehatan, rentan terserang penyakit ringan, menderita HIV atau AIDS, kanker pada anak, reproduksi, menyebabkan kanker hati dan gangguan liver, dan tindakan aborsi. Dari segi pendidikan, malas belajar, menurunnya prestasi akademik, malas bersekolah, mengudarnya ilmu pengetahuan. Dari segi kehidupan bangsa dan masyarakat, jarang berkomunikasi dalam hubungan yang renggang, dengan perselingkuhan, melanggar norma-norma masyarakat, kurangnya rasa percaya diri. Jenis yang pertama ialah seks bebas dan narkoba atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua, kehidupan malam dan minum minuman alkohol atau minuman keras. Yang ketiga, tawuran dan merokok. Selanjutnya ialah contoh 5 dalil Al-Quran. Yang pertama ialah dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Dalam surat ini dijelaskan tentang akan ada balasan atas perbuatan dosa zina, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelak di hari akhir. Alladzina la yad'una ma'allahi ilaha wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa azaba. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Karena siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat balasan dosanya. Dari dalil Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga dari Al-Quran surat An-Nur ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, buat yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 tali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya jika kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah di akhir dan hendaklah melaksanakan
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang keempat ialah dari Al-Quran surat An-Nur ayat ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zani aw musyrika wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya, laki-laki yang berzina tidak mau mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Selanjutnya ialah dari Quran surat An-Nur ayat 4. Memang hukuman orang yang berzina sangatlah berat. Namun ketika kita menjatuhi hukuman orang berzina, kita harus berhati-hati. Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi yang membenarkan tuduhannya, hukumannya adalah 80 cambuk dan juga tidak lagi menerima persaksian mereka atas perkara apapun selamanya. Sebab mereka memang pantas disebut sebagai orang-orang yang keluar dari batas-batas agama. Ayatnya yaitu yang berbunyi alladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka yang menuduh itu 80 kali darah, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Selanjutnya ialah 5 hadis tentang pergaulan bebas. Pertama ialah hadis riwayat Abu Dawud. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah menggambarkan kepada kami Jarir dari Suhail bin Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak hasil zina adalah orang buruk ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku bersedekah dengan sebuah cemeti di jalan Allah Azza wa Jalla adalah lebih aku sukai daripada membebaskan anak zina. Yang kedua ialah hadis riwayat Imam Malik. Haddatsani Yahya an Malik an Shihab bin Sa'id bin Musayyib annahu qala al-muhsanatu min nisa udna'ula azwaji wa yarji'u dhalika ila annahu harrama zina. Artinya, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyib. Ia berkata, yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan yang memiliki suami. Demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hukum zina. Selanjutnya ialah hadis riwayat Daimi. Haddatsana Sa'id bin al-Mughirati Amanil Mubaraki Mari أو يونس الزهري بأولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمهات وإن ولدت توأما فمات ورث السدس. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin al-Mughirah dari Ibnu al-Mubarak dari Ma'mar atau Yunus dari Az-Zuhri tentang anak-anak zina. Ia berkata, ahli waris dari jalur keturunan ibu dapat saling mewarisi jika anak zina memperoleh anak, lalu yang meninggal dunia maka anaknya mendapat harta warisan seperenam. Selanjutnya ialah hadis riwayat At-Tabrani. Li'ayyu ta'ana fihi ra'si ahadikum bimajitin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillulah. Artinya, sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya ialah hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa'adhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi'imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Faqama rajul faqala
Rasulullah inna imraati khurujat hajjatau wa inni iktatabtu fi ghazwatin kaza wa kaza faqala ayu taliqa fahajji ma'imra'atika wasfaqu alayya. Artinya, Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, janganlah seseorang laki-laki bersama dengan seseorang perempuan, melainkan hendaklah ditemani mahramnya, dan janganlah berpergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah SAW, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan Adu dan Adu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.